Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat atau disingkat dengan PUTS. Nah, sebelum masuk ke pembahasan materi, kelompok kami yang beranggotakan Prisca Nuraida NPM 19 01010005, kemudian ada saya sendiri Alfiana Yogi Saputri NPM 1901010011, dan ada Dery Firmansyah NPM 1901010046. Terus yuk langsung ke pembahasan materi. Yang pertama, kita akan mengenal apa itu monopoli dan persaingan curang. Hukum mengartikan monopoli sebagai suatu penguasaan atas produksi atau pemasaran barang atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Sedangkan persaingan curang adalah suatu persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang atas jasa yang dilakukan dengan tidak jujur atau dengan cara melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Yang selanjutnya, ruang lingkup aturan anti monopoli. Yang pertama, perjanjian yang dilarang berupa oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, TERS, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, dan yang terakhir perjanjian dengan pihak luar negeri. Yang kedua, kegiatan yang dilarang berupa monopoli, monopsoni, penguasaan pangsa pasar, persekongkolan, posisi dominan di pasar, diskriminasi harga, prosedur penegakan hukum, badan penegakan hukum, dan yang terakhir sanksi administrasi. Oke, pembahasan yang selanjutnya mengenai perjanjian-perjanjian yang dilarang oleh perundang-undangan tentang anti monopoli. Nah, terdapat 10. Yang pertama yaitu oligopoli. Nah, adalah penguasaan pangsa pasar yang besar yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa pelaku pasar. Nah, yang kedua yaitu penetapan harga. Adalah suatu perjanjian untuk menetapkan harga antara satu pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya. Nah, hal ini juga dapat mengakibatkan terjadinya suatu persaingan yang tidak sehat. Yang ketiga yaitu pembagian wilayah. Yang dimaksud yaitu mengenai pembagian wilayah untuk memperoleh atau memasok barang dan jasa, kemudian mengenai penetapan dari siapa saja yang dapat memperoleh atau memasok barang dan jasa. Kemudian yang keempat, pemboikotan, yaitu mengenai perjanjian yang dapat menghalangi pelaku usaha yang lain atau pihak ketiga untuk melakukan hal yang sama. Kemudian mengenai perjanjian untuk menolak atau menjual setiap barang dan jasa dari pelaku usaha ketiga atau usaha pihak ketiga tersebut. Kemudian yang kelima yaitu kartel. Itu suatu kerjasama di antara produsen atau pedagang yang bertujuan untuk mengawasi produksi, penjualan, dan harga untuk melakukan monopoli terhadap komoditas atau industri tertentu. Oke, perjanjian yang dilarang selanjutnya yaitu trust. Trust adalah suatu kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau membentuk perusahaan yang lebih besar. Nah, namun tetap mempertahankan eksistensi dari masing-masing perusahaan anggota. Nah, yang ketujuh yaitu oligopsoni. Nah, adalah pasar hanya dikuasai oleh 2 atau 3 pembeli saja. Perjanjian oligopsoni yang dilarang oleh hukum adalah perjanjian ketika pelaku usaha lain untuk menguasai pembeli atau penerima pasokan barang jasa dengan tujuan agar dapat mengendalikan harga. Nah, yang selanjutnya yaitu integrasi vertikal. Adalah penguasaan serangkaian proses produksi atau proses yang berlanjut atas suatu layanan jasa tertentu oleh seorang pelaku usaha tertentu. Nah, yang selanjutnya yaitu perjanjian tertutup. Adalah perjanjian di mana dapat membatasi kebebasan pelaku usaha untuk memilih sendiri pembeli, penjual, atau pemasok. Nah, yang ke-10 ada perjanjian dengan pihak luar negeri. Nah, perjanjian yang dilarang ini ketika perjanjian dengan pihak luar negeri tersebut memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan yang tidak sehat.
Perundang-undangan tentang anti monopoli juga melarang kegiatan tertentu. Nah, terdapat 4. Yang pertama yaitu monopoli. Adalah pemusatan kegiatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu. Yang kedua yaitu monopsoni. Adalah tindakan penguasaan pangsa pasar untuk membeli suatu produk tertentu. Nah, monopsoni ini terjadi atau dilarang jika pelaku usaha itu sudah menguasai penerimaan pasokan tunggal, yang kedua sudah menjadi pembeli tunggal atas produk di pasar, yang ketiga dapat menyebabkan timbulnya monopoli atas persaingan tidak sehat. Nah, kegiatan yang dilarang selanjutnya yaitu penguasaan pangsa pasar. Nah, ini juga termasuk salah satu persaingan yang tidak sehat atau secara tidak fair, yaitu ketika menolak pesaing, membatasi peredaran produk, diskriminasi pelaku usaha dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu persengkokolan. Adalah monopoli atau persaingan curang yang juga dapat terjadi karena tindakan persekongkolan dari pihak lain. Posisi dapat dominan berupa yang dilarang. satu untuk mengatur Adapun pemenang posisi tender, dominan yang yang dilarang kedua tersebut adalah untuk sebagai berikut. memperoleh Yang rahasia pertama ada perusahaan, penyalahgunaan yang posisi ketiga untuk dominan. menghambat pasokan. Penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan curang dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut. Ada pencegahan konsumen untuk memperoleh barang atau jasa yang bersaing, pembatasan pasar dan pengembangan teknologi, menghambat pesaing untuk bisa masuk pasar. Yang kedua ada jabatan rangkap. Jabatan rangkap yang dapat menimbulkan monopoli atau persaingan curang adalah jabatan direksi atau komisaris di dua perusahaan di mana kedua perusahaan tersebut berada dalam pasar yang sama. Kedua perusahaan tersebut memiliki keterkaitan usaha yang erat. Kedua perusahaan tersebut secara bersama-sama dapat menguasai pangsa pasar. Yang ketiga, pemilikan saham. Monopoli tidak sehat juga dapat terjadi manakala terjadinya kepemilikan saham di dua perusahaan sejenis dengan bidang kegiatan yang sama di pasar yang sama. Jika dengan kepemilikan saham tersebut mengakibatkan satu pelaku usaha atau kelompok usaha menguasai lebih 50% pangsa pasar atau dua atau lebih pelaku usaha atau kelompok usaha yang menguasai lebih dari 75% pangsa pasar. Yang keempat ada merger, akuisisi, dan konsolidasi. Tindakan merger, akuisisi, dan konsolidasi juga rentan terhadap terjadinya praktek monopoli dan persaingan tidak sehat. Karena itu, perundang-undangan tentang anti monopoli dilarang merger, akuisisi, dan konsolidasi yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan curang. Slide yang berikutnya yaitu hal-hal yang dikecualikan. Perundang-undangan di bidang anti monopoli mengecualikan beberapa hal, sehingga terdapat hal tersebut meskipun dapat mengakibatkan timbulnya monopoli atau persaingan curang, tetapi oleh hukum tidak dilarang. Pengecualian tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan atau perjanjian yang bertujuan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual. Yang ketiga, perjanjian penetapan standar teknis produk. Yang keempat, perjanjian dalam rangka keagenan. Yang kelima, perjanjian dalam rangka penelitian untuk meningkatkan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas. Yang keenam, perjanjian internasional yang telah diratifikasi. Yang ketujuh, perjanjian atau perbuatan yang bertujuan ekspor. Yang kedelapan, pelaku usaha kecil. Yang kesembilan, kegiatan usaha koperasi, khususnya yang bertujuan untuk melayani anggotanya. Slide yang berikutnya atau slide yang terakhir, penegakan hukum anti monopoli. Komisi Pengawas Persaingan Usaha dibentuk dalam rangka penegakan hukum anti monopoli. Komisi ini mempunyai kewenangan di bidang penegakan hukum, termasuk kewenangannya di bidang penyelidikan alat bukti, penyelidikan dan pemeriksaan perkara. Komisi ini juga mempunyai tugas untuk memberikan saran dan rekomendasi, membuat laporan kepada DPR dan Presiden, dan melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan kontrak-kontrak yang mengandung unsur monopoli. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.